Shalom semuanya, kembali kita bertemu di Renungan Pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Setiap hari kami mengawali awal yang baru, berkat yang baru, pengalaman yang baru, mujizat yang baru bersama Yesus. Kami bersyukur kami menyambut hari ini dengan penuh bahagia, dengan penuh antusias, dengan penuh pengharapan. Pagi hari ini kami menyambut firman-Mu karena kami tahu ada banyak perkara yang baru lewat setiap firman yang dibagikan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita berbicara tentang kenapa orang Kristen tidak boleh merayakan Halloween. Ada banyak orang-orang yang berkata begini, biarlah anak-anak, namanya anak-anak, biarlah mereka tetap menjadi anak-anak. Biarkanlah mereka merayakan Halloween. Nah, kita harus tahu dulu kenapa kita tidak boleh ikut merayakan Halloween. Pertama adalah karena asal-usul Halloween adalah berasal dari penyembahan berhala. Jadi Halloween itu berasal dari perayaan kuno, tapi belum ada di zaman Alkitab ya. Makanya di Alkitab tidak ada kata-kata Halloween, tetapi penyembahan berhala, sihir, memang sudah ada di Alkitab. Dan Halloween itu adalah sebuah perayaan yang berhubungan dengan dunia roh dan kuasa kegelapan. Padahal kita adalah anak-anak terang. Kita dibebaskan dari kegelapan dan kita dibawa kepada terang Tuhan yang ajaib. Di dalam Efesus 5 ayat 8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita sudah tidak boleh lagi berhubungan dengan dunia-dunia roh kegelapan. Di dalam kitab Ulangan 18 ayat 10 sampai 12 berkata, "Janganlah di antara kamu terdapat seorang yang menenung, meramal, menilai atau memanggil arwah. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan." Padahal Halloween itu adalah perayaan memanggil roh-roh kegelapan, memanggil kuasa-kuasa roh jahat. Jadi Tuhan itu lewat firman Tuhan di dalam Ulangan 18 tadi, Tuhan melarang kita berhubungan dengan segala bentuk okultisme. Yang kedua, Halloween itu mengagungkan kegelapan, mengagungkan ketakutan, mengagungkan kematian, kengerian, pembunuhan, kejahatan, sihir, dan segala bentuk kegelapan. Itu sebabnya lambang-lambang dari Halloween itu adalah tengkorak, neraka, nenek sihir, hantu. Seringkali juga kostum-kostum mereka atau hiasan-hiasan Halloween adalah boneka pembunuh, seperti boneka Annabelle dan Chucky yang jelas di dalam filmnya itu menceritakan boneka-boneka ini adalah pembunuh, penyiksa, boneka yang dikuasai oleh roh jahat. Lalu lambang-lambang dari Halloween adalah malaikat maut, roh kematian, kuburan, neraka, kegelapan, sihir, hantu, mayat, darah, labu dengan wajah-wajah yang sangat mengerikan. Tidak ada lambang-lambang di dalam perayaan Halloween. Itu adalah malaikat terang, kehidupan, tertawa, sukacita, keluarga bahagia. Nggak ada. Tetapi semuanya adalah hal-hal yang jahat. Padahal Alkitab mengajar Tuhan tidak memberi kepada kita roh yang mendatangkan ketakutan. Tetapi di Halloween selalu yang didatangkan adalah roh yang mendatangkan ketakutan. Makanya kalau ada film-film Halloween, kalau ada film-film Halloween, pasti film-film itu tentang hal-hal yang menakutkan, kejahatan, penderitaan, kengerian. Karena semuanya itu adalah
lambang-lambang atau spirit dari kuasa kegelapan. Di dalam kitab Efesus 5 ayat 11 berkata, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa. Bahkan dikatakan sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Menyebutkan saja jangan. Menyebutkan saja itu hal yang memalukan. Jangan mengambil bagian, jangan ikut mempromosikan kuasa kegelapan. Setan itu sangat narsistik. Setan itu selalu ingin tampil. Dia memberontak kepada Tuhan karena dia ingin dipuja, karena dia ingin dikagumi. Itu sebabnya kalau kita mempromosikan kegelapan, engkau telah membiarkan dia menerima pemujaan. Jangan kita membuka celah untuk kuasa kegelapan dipromosikan dan masuk di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita menghormati Tuhan, maka kita tidak akan mempromosikan lawan-lawannya Tuhan. Kita tidak akan ikut mempromosikan apa yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Jangan biarkan kita membuka celah atau mengundang, membuka pintu bagi kuasa gelap masuk di dalam rumah kita, dalam kehidupan kita, karena kita ini adalah anak-anak terang. Iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia selalu ingin mengambil kesempatan untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, salah satunya perayaan-perayaan Halloween adalah pintu masuk kuasa kegelapan. Itu sebabnya kalau saudara tahu, di dunia ini sering ada yang namanya ritual-ritual atau perayaan-perayaan yang sebenarnya memang dibuat untuk mengundang roh jahat. Ada yang namanya parade telanjang. Kenapa? Supaya tanah di mana mereka injak dengan parade telanjang menjadi najis. Mereka mengundang roh-roh kenajisan. Kita lihat di mana ada banyak parade-parade LGBT, maka tidak akan lama di situ akan ada banyak LGBT. Ada parade-parade pemberontakan, maka akan ada banyak orang yang memberontak. Karena setiap parade adalah sebuah deklarasi siapa yang mereka agungkan, siapa yang mereka ikuti, siapa yang mereka undang. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Bagaimana kita menjelaskan kepada anak-anak kita? Kita harus menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa kita ini berbeda. Kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak kerajaan. Sementara Halloween adalah dikerjakan oleh anak-anak kegelapan, anak-anak dari penyembah-penyembah setan. Tapi kita penyembah Tuhan, jadi kita berbeda. Kedua, kalau orang-orang pada waktu perayaan Halloween, ini kalau di Amerika ya, dan di beberapa bangsa yang lain, kita tidak tahu kalau di Indonesia, puji Tuhan di Indonesia tidak sampai seluruh rumah-rumah merayakan, tetapi kalau di Amerika misalnya, rumah-rumah yang ikut merayakan Halloween, mereka akan membagikan permen. Dan permen-permen itu pun ada gambar-gambar setan, tukang sihir. Mereka membagikan permen dan permen-permen yang mereka bagikan juga adalah permen-permen dengan lambang-lambang setan, sihir, kejahatan. Bahkan di permen-permen itu pun ada kata-kata kutuknya, kata-kata kematian, kutukan, sumpah serapah. Itu ada pada permen-permen itu. Lalu apakah kita harus ngumpet di dalam rumah? Lebih baik kita ikut membagikan permen. Tetapi permen-permen itu sudah kita doakan supaya dengan iman bahwa setiap orang yang memakan permen kita mengalami damai sejahtera, mengalami dijamah oleh Tuhan. Karena lewat makanan bisa orang dijamah oleh Tuhan. Daripada kita cuma melihat banyak orang di luar berjalan mencari permen dengan pakaian-pakaian Halloween-nya, dengan kostum-kostum yang menakutkan.
Kenapa rumah kita tidak hiasi pintunya dengan perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan yang membawa sukacita, perkataan yang membalikkan keadaan. Misalnya di pintu rumah kita tulis, ada sukacita di dalam Yesus. Setiap hari adalah harinya Tuhan Yesus. Di dalam Yesus ada kekudusan. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mungkin dengan kata-kata, setiap orang yang melewati rumahku menjadi kudus. Dan semua orang yang melewati rumah ini dijamah oleh Tuhan dan memperoleh sukacita dari Tuhan. Setiap orang yang melewati rumah ini dibebaskan dari setiap kegelapan dan memperoleh terang Tuhan yang ajaib. Tulis juga, Yesus adalah juru selamat bagi setiap orang. Jadi, kita membalikkan keadaan dengan membawa roh sukacita, damai sejahtera, kehidupan, kemerdekaan, kelepasan. Daripada kita pasif, karena kita sebagai tentara Tuhan, kita ini anak, tetapi juga kita adalah tentaranya Tuhan yang tidak akan pasif melihat bagaimana iblis disanjung, bagaimana kuasa kegelapan mulai diundang. Maka kita harus aktif untuk membuat itu, untuk membatalkan semua itu dengan tulisan-tulisan yang membangkitkan iman bagi orang yang membaca. Dan tulisan-tulisan yang kita tulis adalah perkataan iman bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita tuliskan terjadi dalam kehidupan setiap orang yang melewati rumah kita. Bahkan kalau kita memberi mereka permen pun, permen-permen yang kita sudah berikan tulisan. Tulisan-tulisan buah-buah roh, sukacita, kesabaran. Juga kita memberikan tulisan-tulisan, ada keselamatan di dalam Yesus, dan sebagainya. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang di bumi dan melawan kegelapan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bukan sebuah kebetulan kami ada di dunia ini. Karena Engkau menyelamatkan kami untuk sebuah tugas yang besar, mengubah kegelapan. Engkau memakai hidup kami untuk membalikkan keadaan. Kegelapan diubah menjadi terang, kutuk diubah menjadi berkat. Berikan kami hikmat sehingga setiap kehidupan kami menjadi berkat. Perkataan kami menjadi berkat. Kehidupan kami dan apapun yang kami kerjakan menjadi berkat. Pakai hidup kami, Tuhan. Dan seluruh keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dipakai Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Kuduskan kami, kuduskan keluarga kami, kuduskan Tuhan Yesus. Setiap apa yang kami pegang. Tuhan, kuduskan kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga kami dan seluruh keluarga kami, anak-anak, suami, istri, saudara-saudara kami, orang tua kami, kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai bertemu kembali di renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari selama ku menyembahmu.